Oke, kita mulai ya. Pemilihan portofolio adalah suatu hal yang lumrah dari perusahaan karena bicara tentang investasi untuk menurunkan resiko, caranya melakukan portofolio. Portofolio adalah penyebaran investasi agar mengurangi resiko yang terjadi pada perusahaan. Jangan taruh telurmu dalam satu keranjang, itu slogannya investasi. Jadi kalau misalnya kita memasukkan semua telur dalam keranjang dan perusahaan yang kita investasikan bangkrut, semua investasi yang kita punya hilang. Maka dari itu, ketika teman-teman nanti misalnya berinvestasi saham atau perusahaan dan instrumen keuangan lainnya seperti emas mungkin, atau obligasi, atau saham, dan lain sebagainya, harus disebar kalau bisa dengan sektor yang berbeda. Nah, bicara tentang portofolio kita harus efisien. Jadi efisien itu tidak ada asimetri informasi. Maksudnya apa asimetri informasi? Kita harus memahami berkenaan tentang investasi kita. Kalau ada investasi kita yang kita tidak paham, itu nantinya akan mempengaruhi nilai saham yang kita investasikan. Oleh karena itu, bicara tentang efisien ya, antara informasi atau berita yang diberikan sama emiten atau bahasanya investi, kalau kita investor berarti secara investi ya, kita harus memahami berkenaan tentang aksi korporasi yang mereka lakukan. Contohnya misalnya ketika perusahaan melakukan RUPS berkaitan tentang kinerja perusahaan di tahun ini. Kita harus bisa memahami agar kita bisa mengetahui resiko dan return yang kita akan dapatkan pada tahun ini. Return itu ada dua, kemarin sudah dijelaskan, ada return yang bersifat kenaikan harga saham atau capital gain, ada juga bicara tentang dividen atau pembagian hasil dari laba. Yang kedua, bicara tentang portofolio optimal. Dari 100% investasi yang kita punya, kita menyebar dari beberapa investasi itu. Dan bagaimana secara kumulatif rata-rata naik dan menghasilkan yang optimal. Yang kedua, bicara tentang fungsi utilitas ya. Kalau bisa, portofolio kita ada peningkatan utilitas, sehingga investor merasa puas terhadap kinerja investasinya. Dan kurva indifference itu adalah kurva perubahan dari kenaikan utilitas tersebut. Dan ada aset yang beresiko dan ada aset yang bebas resiko. High risk, high return. Jadi semakin tinggi resiko, semakin returnnya juga besar. Sebaliknya kalau misalnya resikonya kecil dan bebas resiko, hasilnya juga tidak besar returnnya. Dan aset bebas resiko biasanya patokannya dengan suku bunga, suku bunga Bank Indonesia. Jadi kalau misalnya kita nabung di bank, itu aset bebas resiko, karena uang kita dijamin sama bank, sama negara juga. Oke, mengenal resiko ya. Resiko ada banyak hal ya. Ada resiko berkenaan dengan suku bunga. Bagi perusahaan, ketika suku bunganya naik, makanya kita harus yang pertama membayar lebih bunganya, dan ini sangat memberatkan perusahaan kalau terjadi resiko suku bunganya naik. Terus yang kedua resiko pasar ya, pasarnya lesu atau resesi, ini juga berpengaruh. Resiko inflasi
turunnya nilai uang, resiko bisnis, sepi ya, dan sebagainya. Risiko finansial berkenaan tentang di pasar finansial ya, pasar keuangan atau di pasar modal. Risiko likuiditas berkenaan tentang cash flow yang kita punya di perusahaan. Ada risiko nilai tukar mata uang, yang ini berkaitan tentang kurs, kenaikan harga kurs, dan yang terakhir tentang risiko negara. Jadi kalau kita investasi di suatu negara, kita harus memperhatikan tentang budaya, kondisi politik, dan sebagainya. Jangan sampai kita melakukan investasi di sana, terus risiko politiknya besar, akibat mungkin ada pemilu, ada perang saudara, dan sebagainya ya. Jadi semakin tidak kondusif suatu negara, resikonya juga semakin besar. Ada yang sistematis atau sistemik ya, resiko pasar. Kalau misalnya terjadi inflasi satu negara, impact-nya ke seluruhnya, individu maupun perusahaan yang ada di negara tersebut. Tapi kalau resiko non-sistemik, tidak sistematis ya, itu hanya berkaitan dengan resiko perusahaannya saja. Bicara tentang portofolio efisien ya, bisa diartikan portofolio yang bisa memberikan return maksimal pada tingkat risiko yang tertentu. Nah, tentunya kita harus bisa mendapatkan informasi yang cukup, efisien ya, jangan sampai ada asimetri informasi. Kalau kita salah mendapatkan informasi berkenaan tentang instrumen keuangan yang kita punya, otomatis nanti akan mempengaruhi hasil dari return. Contohnya kita baru dapat informasi hari ini harga emas turun gitu ya. Padahal udah 1 minggu yang lalu. Sudah 1 minggu yang lalu turun. Dan hari ini emas harganya naik gitu ya. Kita belinya sekarang. Itu namanya asimetri informasi. Kita salah mendapatkan informasi karena kecepatan informasinya kurang gitu ya. Jadi kalau bicara tentang saham, bicara tentang investasi, informasi adalah hal yang terpenting karena itu akan mempengaruhi nilai perusahaan. Karena bicaranya di sini kita nilai pasar yang ada di pasar modal. Berarti berita-berita akan mempengaruhi harga saham. Kecuali kalau kita bicara tentang kinerja operasional. Jadi kinerja itu kalau dalam keuangan, teman-teman kalau misalnya nanti skripsi, ada namanya kinerja operasional, ada kinerja pasar. Kinerja operasional itu dihitung berkenaan tentang keuangan perusahaan. ROE, ROA gitu, itu kinerja operasional. Sedangkan kalau bicara tentang kinerja pasar, bicara tentang kenaikan harga saham yang ada di pasar modal. Itu seperti PER, ya, price earning ratio, EPS, Tobin-Squee gitu ya. Itu yang perhitungannya untuk yang kinerja pasar. Nah, bicara tentang kinerja pasar, berita-berita berkenaan tentang aksi korporasi perusahaan atau yang bersifat makro, termasuk harga komoditas, emas, dan sebagainya akan mempengaruhi nilai perusahaan. Contohnya misalnya batu bara ya, harganya naik sekarang tinggi, itu perusahaan tersebut tidak hanya kinerja operasionalnya, tetapi juga dipengaruhi sama kinerja pasar karena harga komoditasnya naik, sehingga nilai perusahaannya naik. Oke, bicara tentang fungsi utilitas ya, fungsi utilitas itu diartikan sebagai fungsi matematis ya, yang menunjukkan nilai dari semua alternatif pilihan yang ada. Semakin tinggi nilai suatu alternatif pilihan, semakin tinggi utilitas alternatif. Dalam konteks manajemen portofolio, fungsi utilitas menunjukkan preferensi seorang investor terhadap berbagai pilihan investasi dengan masing-masing risiko dan tingkat return yang diharapkan. Jadi instrumen keuangan itu banyak ya. Ada emas, ada tabungan, ada deposito, ada obligasi, ada saham. Teman-teman kalau misalnya pengen saham tapi nggak paham tentang analisis laporan keuangan, bisa masukkan ke reksadana,
kadang menggunakan unit link yang ada asuransi link gitu. Nah, semua pilihan-pilihan itu kita yang nentukan ya. Fungsi utilitas itu memilih alternatif yang terbaik menurut kita berdasarkan return dan resikonya. Resiko apa sih yang mampu kita hadapi ketika terjadi ya. Misalnya kalau misalnya kita punya harga saham, punya saham di perusahaan, otomatis resikonya adalah penurunan dari harga saham dan juga dari dividen yang tidak dibagikan. Itu juga resiko. Nah ini ya, dan kita semakin hari seharusnya semakin belajar terus berkenaan tentang pengelolaan investasi dan portofolio, sehingga ada peningkatan utilitas antara resiko dan return. Semakin returnnya semakin bagus, itu kita semakin baik ya. Dan resikonya kalau bisa tetap. Kalau bisa dikurangi lebih baik. Nah ini dari U1 ke U2, U3 ya, resikonya tetap, tetapi return-nya yang diharapkan bisa naik. Karena kita bisa melakukan portofolio yang optimal dan efisien. Aset beresiko adalah aset yang tingkat return aktualnya di masa depan masih mengandung ketidakpastian. Jadi resikonya tinggi. Salah satu contohnya saham. Aset bebas resiko, aset yang tingkat returnnya di masa depan sudah bisa dipastikan. Jadi kalau misalnya teman-teman nabung atau deposito, sudah ada perjanjian di depan itu. Bahkan tinggal dilihat rate-nya pada saat itu, berapa bunganya, berapa bagi hasilnya, bisa dihitung secara matematika. Aku kalau nabung dengan rate sekian, tahun depan uang saya jadi sekian. Itu namanya aset bebas risiko. Dan itu dijamin sama bank, sama negara, sama LPS ya. Seperti itu. Nah ini bisa salah satunya contohnya obligasi jangka pendek yang diterbitkan pemerintah. Obligasi biasanya jangka panjang ya, bisa 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun. Tetapi ada obligasi-obligasi yang jangkanya pendek, itu karena mau jatuh tempo. Yang sudah 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, ketika saat jatuh tempo pada tahun tersebut, itu namanya obligasi jangka pendek. Atau bisa disamakan juga bahasa kalau Inggrisnya ya, pasar uang. Nah, pasar uang itu bukan forex ya. Pasar uang adalah banyak instrumen keuangan yang jatuh tempo pada tahun tersebut. Salah satunya obligasi. Nah, ada portofolio Markowitz ya. Jadi, ini lebih baik ya, mencari yang optimal daripada kita melakukan pendekatan yang acak atau random. Dengan menggunakan model Markowitz, investor bisa memanfaatkan semua informasi yang tersedia dengan dasar pembentukan portofolio yang optimal. Nah, ini metode Markowitz ya didasarkan 3 asumsi. Periode investasinya tunggal, asumsinya juga tidak ada biaya transaksi ya. Padahal ini harusnya. Jadi kalau teman-teman di investasi saham, nanti saya akan coba memanggil teman-teman sekuritas ya. Atau kita coba praktek bagaimana sih beli saham gitu ya. Beli saham, bagaimana pergerakannya gitu. Tetapi jam buka saham itu jam 9 ya. Makanya nanti ada beberapa mata kuliah beberapa kuliah saya undur nanti jam 9. Karena bukanya pasar modal itu jam 9. Kalau jam sekarang belum buka, jadi grafiknya tidak bergerak. Tidak bisa melakukan transaksi secara langsung. Yang ketiga, preferensi investor hanya berdasar pada return yang diharapkan dan resiko yang kita tentukan. Nah, ini portofolio optimal ya. Yang garis X itu risiko, yang garis Y itu return. Dalam pendekatan Markowitz, pemilihan portofolio optimal didasarkan pada preferensi investor terhadap return yang diharapkan. Jadi sebetulnya tergantung dari preferensi investornya dan keinginan dari return yang diharapkan. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa mengolah uang ya, uang 100 juta
karena kesibukan kerja tidak bisa dikelola, ya udah dikelola sama bank aja. Nanti hasilnya 2% 1 tahun. Yang diharapkan ya pokoknya lebih dari 0 gitu ya. Tapi kalau saya misalnya emas harganya tahun lalu 700 gitu ya. Sekarang harganya sekitar 900-an, naik 200.000 dari 700. Nah, itu pasti lebih dari 10% referensinya. Jadi kalau saya ingin berinvestasi, saya targetnya nggak 2%, tapi 10%. Tapi kalau misalnya teman-teman yang sudah paham tentang obligasi, tidak menarik kalau nabung, naik ke obligasi 8%. Atau sebelumnya deposito sekitar 6%. Ini tergantung dari return yang diharapkan. Dan kalau misalnya kita punya uang berlebih, kita bisa melakukan persebaran dari instrumen keuangan. Jadi titik-titik portofolio itu ya di garis permukaan yang ada ini antara resiko sama return ya. Nah, B, C, D, E ini ya, B, D, E ya, sama C-nya di mana? Sini ya. Jadi bicara tentang portofolio optimal ya, kita harus bisa mendekati rata-rata yang diharapkan dari perbandingan antara return dan resiko. Oke, keputusan dalam pemilihan kelas aset yang optimal ya dalam manajemen portofolio ada 3 keputusan. Jadi teman-teman kalau misalnya punya perusahaan ada uang kas ya, nanti mau dikemanakan instrumennya ya. Ini suatu hal yang wajar loh ya. Manajemen keuangan itu bisa jadi kepala bagian keuangan, bisa jadi direktur keuangan gitu ya. Dan kalau sudah di perusahaan, uangnya bukan 1 juta 2 juta, bisa ratusan miliar yang ada di sana. Nah, sebagai orang keuangan, kalau hanya cuman ditabung ya di bank dengan bunga 2% saja, dipotong pajak 20%, itu hasilnya tidak optimal. Makanya kita harus melakukan alokasi. Yang pertama, tugas dari orang keuangan ya, tolong bedakan akuntansi dan keuangan. Tolong bedakan antara akuntansi dan keuangan. Akuntansi adalah tools, alat ya, yang sudah distandarkan melalui standar akuntansi keuangan untuk membuat laporan keuangan. Sedangkan bicara tentang keuangan, kita menggunakan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Jadi orang keuangan itu seharusnya sudah paham akuntansi lebih dahulu. Nah, persaingan antara akuntansi dan orang keuangan itu cuma permasalahannya ada di pembacaan laporan keuangan ya. Kenapa teman-teman akuntansi ada yang memegang direktur keuangan ya? Karena dia sudah paham tentang akuntansinya. Nah, seharusnya kita sebagai orang keuangan itu bisa, tanda kutip, bisa bersaing dan kita lebih dari mereka, gitu ya. Karena kita sudah di atasnya maksudnya untuk pengambilan keputusan di perusahaan. Dasarnya akuntansi. Makanya teman-teman kalau di keuangan, nah, kalau misalnya belum paham tentang akuntansi, segeralah untuk kembali belajar akuntansi dan membaca laporan keuangan. Karena itu dasar untuk pengambilan keputusan dari aset-aset yang kita punya. Jadi, kenapa kita belajar manajemen portofolio? Salah satunya untuk pembuatan keputusan alokasi aset. Ini 100 miliar ini mau diapakan? Untuk pembangunan, untuk land bank, kalau saya di properti ya, ada pembelian tanah, ada juga untuk bangun, apakah untuk juga misalnya untuk proyek, dan sebagainya. Yang kedua, penentuan porsi dana yang akan diinvestasikan pada masing-masing kelas aset. Terus ini berapa porsinya ya yang aman, itu penting.
Dari 100% itu mana yang ditaruh di tabungan, mana yang di instrumennya di bagian deposito, atau di bagi hasil mudharabah, atau ditaruh di obligasi, atau ditaruh di aset-aset. Aset-aset berupa land bank, tanah untuk properti pembangunan rumah di tahun-tahun berikutnya, ada juga proyek-proyek yang dikerjakan tahun ini. Yang ketiga, pemilihan aset-aset dari setiap kelas aset yang telah dipilih. Ya. Jadi setelah porsi dananya, asetnya apa? Jadi bicara tentang portofolio, bicara tentang keputusan alokasi aset, porsi, dan yang terakhir asetnya apa. Nah ini kalau untuk portofolio yang contohnya ya, misalnya ekuitas domestik, kalau yang obligasi, bisa obligasi pemerintah, bisa obligasi perusahaan. Obligasi itu surat utang yang dikeluarkan ya, bisa pemerintah, bisa juga perusahaan. Kalau perusahaan namanya commercial paper, instrumennya, sedangkan kalau obligasi pemerintah, itu namanya treasury bills. Jadi bicara tentang sukuk atau ori, itu namanya treasury bill. Sedangkan kalau bicara tentang obligasi yang dikeluarkan perusahaan, seperti BRI kemarin, itu yang dinamakan commercial paper. Sedangkan kalau yang kecil, itu biasanya untuk perusahaan-perusahaan kecil menggunakan rating ya. Dan instrumen keuangannya bicara tentang jaminan, garansi itu jaminan, investasi, kontrak, jadi kontrak investasi. Dan bisa juga kita ke luar negeri internasional dengan membeli saham lainnya. Misalnya kita ingin coba investasi di sekarang lagi naik sahamnya kalau di luar negeri itu yang berbasis marketplace ya. Ya kalau di apa namanya di Indonesia ya sayangnya belum go public ya yang marketplace ada di Indonesia itu. Gitu. Kalau di apa namanya Amerika ada namanya Amazon ya yang sudah go public. Dan ini tapi resikonya tinggi atau junk bond atau obligasi yang beresiko tinggi. Obligasi dengan jaminan untuk pasar modal berkembang dan juga bisa menggunakan real estate dan juga modal ventura. Pemilihan portofolio optimal dengan model Markowitz Diatas ternyata mengandung asumsi bahwa pilihan investor hanya akan melibatkan aset-aset yang beresiko. Jadi lakukan portofolio yang memang beresiko ya, kalau yang tidak beresiko ya nggak perlu di portofolio sebetulnya karena relatif aman ya. Portofolio itu dilakukan agar bisa mengurangi resiko tersebut. Jadi ada penelitian kalau bisa teman-teman di saham ya beli saham satu itu resikonya di atas 20%. Tapi kalau sampai 7 disebar itu bisa turun resikonya sampai 7%. Seperti itu. Nah ini ya. Jadi R itu sama return beta itu resiko. Dan kalau bisa kita A itu naik menjadi B ya. Ada lengkungan itu agar bisa mengurangi resiko yang ada. Jadi bukan yang lurus. Sehingga semakin lama semakin naik, resiko memang naik tetapi return-nya lebih naik. Nah, ini rumus ya untuk menghitung return yang diharapkan ya. Jadi bicara tentang return ya,
Itu bicara tentang porsi. W itu porsi. Porsinya berapa? Porsi yang berapa untuk yang risk free, RF itu risk free ya. Atau return yang diakibatkan dari resiko yang bebas. Sedangkan E itu expectation, ya, harapan yang diinginkan. Investor bisa meminjam dana bebas resiko. Jadi, properti punya return yang tinggi ya. Ketika kita ingin mendapatkan return yang tinggi itu ya, otomatis kita mau tidak mau mencari dana yang dari bebas resiko. Contohnya tabungan. Nah, itu bisa meminjam ke dana bebas resiko untuk diinvestasikan. Dalam memilih portofolio, investor akan mendasarkan pemilihannya pada preferensi terhadap return yang diharapkan dan resiko yang bersedia ditanggung investor. Jadi kalau kita ingin investasi, ingin bisnis, wirausaha gitu ya, kita berharap ada return, kita berharap ada laba. Tetapi kita juga harus bisa mempersiapkan atau menjaga atau mengurangi akibat resiko dari bangkrut ya. Jangan sampai kita cuma mau return-nya saja, labanya, tetapi tidak mau menjalankan dan tidak mengamankan agar tidak bangkrut, itu juga bahaya. Jadi ini suatu hal yang dua mata uang yang harus kita turunkan resikonya, kebangkrutan ini. Banyak perusahaan saat ini permasalahannya adalah di cash flow ya. Karena banyak orang dibatasi sehingga penjualannya turun. Seperti wisata itu turun ya, karena tidak boleh berkerumun kalau sekarang. Sehingga penjualannya banyak turun. Itu resiko yang kita hadapi. Makanya kita harus bisa melakukan alternatif keputusan untuk bisa mengatasi itu, bisa menggunakan online dan sebagainya. Oke, diskusi hari ini ya bicara tentang keputusan apa saja sih ya agar investasi dalam portofolio menjadi optimal. Saya kira ini tadi sudah dibahas di dalam ya, dan teman-teman bisa menjawabnya diskusi ini di e-learning itu sebagai absen kuliah. Ada yang ditanyakan untuk pertemuan kali ini? Cukup? Sepertinya ada ya? Cukup, Pak. Oke, cukup. Kalau misalnya cukup, ya jangan lupa absen ya. Minggu depan kita ketemu dengan jam yang sama, 7:30 di Zoom lagi ya. Saya kira cukup kuliah hari ini. Kita tutup dengan baca hamdalah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.